Sosialisasi program pemerintah DASH Dinamika Anak Surabaya Hebat yang bertujuan mengedukasi siswa tentang dampak buruk bullying dan cara mencegahnya, membangun kepercayaan diri positif, mengajarkan internet dengan bijak dan aman, mengedukasi tentang bahaya zat adiktif dan cara menghindarinya. Belakang ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu ya maaf. Ternyata masih on semua ya Pak ya. Masih on semua. Saya salah sebut aja langsung satu gitu. Masya Allah. Terima kasih koreksinya adik-adik semuanya. Kalau tadi dibuka Bu Bibi ya, dengan pantun saya juga mau nyoba. Buah delima dimakan pakai cabai. Perkenalkan saya Rahma dari DP3A PPKB. Terima kasih. Nah, sudah begini aja. Sudah pulang. Loh, saya bangun kalau langsung pulang. Belum kenal. Sudah ya. Dari Kak Rahma sudah. Ini Kak Rahma mau tanya dulu. Dari kelas berapa aja? Kelas 6? Yang mana? Kelas 6 yang di belakang ada. Kelas 5? Nah, kelas 4 ada? Ada, Masya Allah, anak-anak terpilih, benar katanya Bapak dan Ibu guru tadi. Nah, dinamika arek Surabaya hebat. Ini arek Surabaya apa ya? Benar arek Surabaya? Oke. Buat Kak Rahma dan Kak Nabila ini juga arek Surabaya. Langsung aja. Apa ya selanjutnya? Wow. Kebaca nggak yang belakang? Kebaca nggak? Ada apa aja yang mau dibahas? Konsep diri, healing, mensa, oksea, maksa, pernikahan dini. Waduh, kayaknya kita nanti sampai berbuka di sini. Gimana? Kenapa? Iya, ngabuburit sama Kak Rahma ya. Banyak nih Mbak Ilwe, ada 6. Kira-kira mau pulang jam berapa? Jam 3? Sekali bukan nih. Waduh, ya perawanan malu deh. Jauh. Enggak. Maghrib, Bapak Ibu ada takjil nggak di sini? Mau sampai maghrib, semangat luar biasa. Oke, lanjut aja karena ini ada 6. Saya cara makan coba sederhana aja. Nah, tahu nggak ini perasaanmu hari ini yang kira-kira nih pagi ini ya, saya mau kasih pagi yang warnanya merah siapa? Angkat tangannya. Yang emosinya lagi angkat kita warna merah ada nggak? Nggak ada ya, Masya Allah. Bulan suci Ramadan ini kita memang harus menahan amarah. Yang warna orange yang nggak sedih-sedih ada nggak? Yang warna orange yang sedih? Ada sedih. Kenapa? Sahur kan? Atau biasa aja? Gila, betul Mbak Ibu. Biasa aja. Kenapa nak? Gak apa-apa ya sih. Gak apa-apa juga sih. Kenapa? Yang angkat tangan tadi mana? Yang warna kuning? Ada lagi? Oh, kenapa? Kenapa? Kenapa pulang ya? Iya, kalau juga pengennya gitu nak. Tapi sebentar, saya ada banyak. Yang warna hijau muda, senyum Siti oh. Hijau muda? Oh ada yang belakang 2. Berarti semuanya yang hijau tua? Oh luar biasa. Senang Kak Rahma kalau kayak gitu. Berarti Kak Rahma jadi makin semangat kalau teman-teman di sini juga bahagia dan semangat. Oke lanjut Kak. Masa remaja sama dengan masa rawan. Nah ini kira-kira adik-adik tahu nggak usia anak itu kira-kira usia berapa sampai berapa yang bisa angkat kakinya? Usia anak. Ya, yang lain
ada? Berapa ayo? Usia anak? Tahu nggak? Menunjukkan tahu nggak? Berapa ayo? Usia anak? 5 sampai berapa nak? 5 sampai 10. Oke, mau tahu nggak berapa? Oke, makasih Mbak ya. Usia anak itu adalah usia 0 sampai 18 tahun. Jadi 18 tahun lebih 1 hari. Hari ini ulang tahun, besok udah bukan anak lagi. Gitu. Jadi anak dan remaja itu adalah namanya, kalau anak itu di bawah 10 tahun, tapi secara umum, secara teori itu adalah anak usia 0 sampai 18 tahun. Gitu. Makanya di sini adik-adik masuk masih usia anak, atau bahkan ada yang sudah menjelang remaja. Kenapa sih kok masa remaja itu dikatakan sebagai masa yang rawan? Ada yang tahu? Kenapa nak? Yang keras? Gak apa-apa. Pubertas. Ada lagi? Masa remaja itu dianggap sebagai masa yang rawan? Tahu? Rawan. Tahu nggak kenapa kok dianggap masa yang rawan? Kenapa? Oh, terkait dengan reproduksi ya, sistem reproduksi. Ya, boleh. Ada lagi? Ya, yang belakang nggak kelihatan. Coba Kak Rahma bacakan ya. Masa remaja adalah masa yang rawan karena pada masa itu adalah masa transisi. Teman-teman nih kalau udah usia, di sini yang mau SMP, terus nanti SMA, itu kan sudah bukan lagi anak-anak ya. Sudah nggak mungkin kan digendong, disuapin sampai digendong, sambil itu enggak kan ya. Tapi disuruh untuk menjadi orang dewasa, mengambil keputusan yang matang, itu juga belum sepenuhnya utuh dari teman-teman. Aku masih bingung, ini kayak gini nih bener atau salah ya. Misalnya aku mau ke hutan apa ini Taman Cahaya, aku lewat mana ya? Nah itu kan kadang mereka masih bingung. Itulah kenapa masa remaja itu dikatakan masa yang rawan, karena mereka tuh udah bukan anak-anak tapi dianggap orang dewasa juga belum waktunya gitu loh. Masa remaja juga masa-masa di mana banyak muncul atau mulai timbul rasa penasaran. Ada yang mulai penasaran nggak sekarang? Kenapa ya kok aku dulu tuh segini, tiba-tiba segini. Terus tidak ada yang menstruasi? Ada. Nah, kok tiba-tiba keluar darah dari tubuhku? Tapi bukan karena terluka ya, bukan karena pisau atau apa. Terus kemudian kira-kira nih, kalau aku melakukan sesuatu gitu ya, misalnya naik sepeda motor. Aku penasaran, aku melihat kalau naik sepeda motor itu enak, cepet, aku mau kemana-mana dekat gitu ya kan naik sepeda motor. Tapi boleh nggak sih? Gitu, biasa gitu lah. Penasaran gitu. Atau penasaran lainnya yang teman-teman mungkin kira-kira apa? Penasaran apa di ucap kalian saat ini? Oh, nggak ada penasaran. Ada nggak kira-kira kalian nih di usia yang saat ini merasa yang dulunya menurutku biasa aja, tapi sekarang itu kayaknya aku ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Nah itu biasanya terjadi di masa-masa remaja. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan teman sebaya. Usia-usia kalian ini adik-adik itu mulai masuk masa remaja, mulai punya komunitas atau geng istilahnya ya, atau teman akrab. Entah itu cuma 2 orang, 3 orang, atau bahkan bersepuluh yang punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama. Ya biasanya sukanya apa? Idol, K-pop, atau musik tertentu, atau suka warna tertentu. Nah itu biasanya dari grup sendiri gitu nggak sih? Kemana-mana ke kantin bareng, sholat bareng, turun tangga bareng, ya gitu ya. Karena memang itu terjadi di masa-masa remaja, di mana dulu ketika anak-anak lebih banyak sama orang tua, sekarang aku udah punya temen, kok kesukaannya juga sama. Nah akhirnya menjadi akrab. Kemudian butuh pengakuan, pengen banget diakui, aku jelowes itu, ya nggak, wes bisa berangkat sekolah sendiri, kayak gitu, wes bisa misalnya berangkat les sendiri. Atau penasaran apa nih biasanya nyoba atau di handphone gitu ya, ini apa ya, game apa ya,
tak nyoba sih gitu. Atau penasaran lainnya seperti atau pengakuan yang caranya itu adalah misalnya di dalam kelas gurunya menerangkan, belakang rame sendiri. Nah itu rame sendiri itu kenapa ya kok rame sendiri kira-kira? Kerasukan. Kok horor ini kerasukan di siang bolong? Biasanya adalah mencari perhatian. Atau misalnya di rumah gak ada apa-apa tiba-tiba pulang malam terus dicari ibunya, ini mana kok nggak pulang gitu ya. Soalnya apa? Aku udah ngajak main bapak, ajak ngomong ibu gak direkin, udah aku keluar rumah boleh. Nah itu bisa jadi salah satu cara untuk teman-teman nyari perhatian atau pengakuan-pengakuan lainnya biar dikata keren. Ya, aku tak bawa sepeda motor yang sekolah CSD pada. Ada nggak yang udah bawa sepeda motor? Nggak ada ya, jangan sampai. Sepeda kancang ya, tapi hati-hati di depan rawan banyak kendaraan. Atau apa kira-kira? Bawa HP ini kudu Samsung, iPhone gitu ya, yang keren. Padahal di sekolah nggak boleh bawa HP, bener? Nah, pengen diakui. Terus misalnya baju bermerek. Sekarang ini apa sih kawan SD? Pengen diakui dengan cara apa? Kira-kira? Pakaiannya? Atau mungkin kalau punya sosial media di postingannya, oh aku makan ini nih, ya makan ini, ya, mau aku ke PPC, wah kayak uang udah padahal biasanya di PPC. Nah, apa itu? Astagfirullahaladzim, apa itu? Lindungi diri kita. Tubuhmu sangat berharga. Tubuhmu area privasimu. Ada pantat, ada dada, ada penis atau vagina, atau kalau teman-teman masih malu-malu sebutnya alat kelamin gitu ya. Nah, aku pengen sambil bergerak, ayo berdiri yuk. Berdiri. Yuk. Cukup sekian dan terima